Kita nggak usah mencari pengakuan orang, pencitraan, ben ketok aku ki sedekah, ben aku ketok. Jangan pernah beramal karena ben ketok. Nek ra ketok mesti gak amal kuwi. Pihak kebenaran itu baru seneng saja, itu sudah dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kita baru seneng aja, wah masjidnya dadi seneng, alhamdulillah. Jadi kalau ada kebaikan kita pengen, itu sudah suatu kebaikan, Pak. Karena Allah akan memberikan tenaga di situ untuk kita menyadari, nah pengen ya orang, Pak. Apa ekspresi, apa amalan kita memihak kepada yang benar? Doa yang selalu kita baca, Pak. Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna istinab. Doa ini yang mengajarkan kepada kita, ya Allah tunjukkanlah yang hak itu tampak betul kebenarannya, yang benar itu tampak betul kebenarannya, sehingga aku bisa mengikutinya. Dan ya Allah tunjukkanlah wa'inal batila, yang batil itu tampak betul kebatilannya, sehingga aku bisa menjauhinya. Jadi doa itu setiap hari, Pak, termasuk ketika ada sebagian kita yang berdoakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ibu-ibu, saya mohon Bu, ketika jenengan berdoa untuk anak-anak juga, ya Allah jauhkan anak saya dari yang batil. Tolong Bu. Sekarang antara yang hak dan yang batil itu rancu. Yang benar di branding jadi saya ketahui elek. Sekarang era sosial media bisa menjadi rancu. Tahun 90-an itu Farid Harja pernah nyanyi, melihat air laksana api dan melihat api laksana air. Itu kan lagunya, judulnya apa Bu? Oh, salah lihat, itu kan. Jadi melihat api seperti air, melihat air seperti api. Sekarang itu lebih parah, melihat yang benar seolah itu salah dan melihat yang salah seolah benar. Berarti kita harus punya ukurannya, al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu dari Tuhanmu, bukan dari seleraku. Kalau saya kopiah ini kegedean atau kekecilan, yang saya rubah kepala saya atau kopiah saya ganti. Saya dibelikan istri saya kopiah, kemudian kekecilan. Apakah terus ke kepala saya cilik? Enggak kan? Kopiahnya yang di Bu dijual lah Bu, ono. Nah, ibu-ibu kan biasanya luwes balik ke. Jadi Bapak sekalian, yang hak itu memang harus kita minta sama Allah setiap hari. Doa kita salah satu adalah kepada anak-anak kita, ya Allah jauhkanlah anak kami dari yang batil. Jadikan dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik itu jelas siapa? Al-haqqu mir rabbika. Kebaikan itu dari Tuhanmu. Berarti kita harus tahu bagaimana Allah mengatakan tentang A, tentang B. Kalau kita menikahkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ketika di rumah tangga itu ada konflik, suami istri itu maunya bukan aku maunya begini, aku maunya, tapi maunya Allah seperti apa? Kalau orang bicara maumu itu mesti akan rame, Pak. Tapi coba kita dalam rumah tangga itu maunya Allah mesti seperti misalnya ada perbedaan pendapat. A gitu, mau menyekolahkan anak. Bapak pengen di sini, Ibu. Lah, maunya Allah seperti apa toh? Didik anak itu seperti apa toh? Itu tanya maunya Allah. Ketika ada perbedaan, kita tidak boleh mengatakan maumu. Di rumah tangga itu yang sering menjadi ribut karena mauku dan maumu. Kita itu ngalah dengan maunya Allah. Jadi itu win-win solution. Oh Allah maunya gini. Ya Bapak mencoba mendekati maunya Allah, istri mendekati maunya Allah, akhirnya akan ketemu. Kalau maunya sendiri-sendiri, apa mesti akan cara wong moyudan akan regejegan. Regejegan itu apa? Apa Bu? Ribut. In English regejegan is war. Hot war. Perang yang panas. Okay. If I speak in English, you know what I mean? Oh. Oke. Jadi ini yang harus kita setiap hari Bu.
Setiap hari ketika kita milih sesuatu, maunya Allah seperti apa? Berarti Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau harus tahu Allah itu maunya apa. Berarti kita harus membaca Ada sebuah sindiran, Bu. Nenek-nenek, ini pengajian sampai jam 12 ya? Sudah selesai waktunya. Ada nenek-nenek itu begini, Bu, nyimpen uang di dalam Al-Quran. Kemudian satu saat anaknya itu ngonangi, "Loh Nek, kok nyimpen uang di dalam Al-Quran? Ini daerah yang aman, nggak ada yang buka." Sindiran ini, Pak. Kalau jenengan pengen tahu bahwa Allah itu sayang sama kita, maunya Allah sayang sama kita, buka dong Al-Quran. Allah di situ. Kan di ayat yang itu kan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Surat Al-Isra ayat 82 yang berikutnya tadi. Jadi kalau kita harus tahu maunya Allah. Semakin tua itu bukan mau kita, tapi maunya Allah. Semakin dewasa kita akan semakin menyatu dengan maunya Allah. Makin tua itu kita harus makin maunya Allah. Nek cah cilik aku mau ini, mau itu cah cilik. Nek semakin tua itu maunya Allah. Setuju, Bu? Suami, aku maunya gini. Emang lo siapa? Kan harusnya kita kan maunya Allah. Anak juga makanya kita harus tahu maunya Allah itu seperti apa toh? Allah yang disukai apa? Misalnya Allah mengatakan, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Surat Luqman ayat 18 ya. Allah tidak suka pada orang yang membanggakan diri dan sombong. Ketika Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Allah suka orang yang bertaubat. "Wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka orang yang suka membersihkan diri. Jadi kita harus tahu, makin tua itu semakin dewasa makin tahu maunya Allah. Kalau dulu ada sebuah iklan minuman bersoda itu, "Ku tahu yang kau mau." Begitu juga kita, Pak. Kaunya itu Allah. Semakin kita dewasa itu semakin tahu maunya Allah seperti apa. Kalau jenengan pengen tahu yang hak pasti menang, kita itu akan diberi kemenangan, akan diberi kebahagiaan ketika kita memihak yang hak dan hak dari Allah. Coba jenengan buka surat Al-Fil. Bukan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Tentara bergajah. Abraha itu kan tentaranya fasilitasnya gajah. Saat itu kendaraan yang paling kuat. Dia udah percaya diri mau merobohkan Ka'bah. Dia percaya diri karena orang Makkah nggak mungkin bisa. Bahkan kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muthalib. Itu kan dia minta ontanya kan disita, Pak. Banyak ontanya orang Makkah itu yang disita biar do manut. Aku ki orang ngejak perang sama Makkah. Aku itu cuma mau merobohkan Ka'bah. Ketika Abdul Muthalib itu datang menemui Abraha itu, "Tolong kembalikan unta kami." "Loh kok kamu nggak minta memohon-mohon agar jangan rusak Ka'bah?" "Ka'bah itu miliknya Allah, yang melindungi pasti Allah." Begitu juga, Bu, kalau kita dalam kehidupan kita sudah kita menjadi miliknya Allah, kekasih Allah, insya Allah kita akan dilindungi, Pak. Jadi kita semakin lama itu kita harus memilihkan diri kita kepada Allah. Apa bahasanya? "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya." Harta kita itu bukan milik kita, Bu. Nek mangsane dijiko ya dijiko. Jadi kan pernah lihat wawancaranya Dewi Jul ketika anaknya dipanggil Hiska itu. "Saya sudah merawatnya sampai kemudian diminta ya itu miliknya Allah, nggak ada yang milik kita. Nanti akan diganti, Pak." Jadi kalau kita itu mempunyai sesuatu dalam tanda petik diminta Allah, kok kita ikhlas, dua kemungkinannya. Akan dikembalikan persis atau dikembalikan lebih. Dompet saya hilang, Bu. Dompet saya hilang, saya ikhlas. Ikhlas itu bisa dipaksa, Bu. Pertama ya nesu, ini kan kita nggak boleh berlarut-larut marah. Oh ini miliknya Allah kok. Jadi ketika kita ikhlas, Allah akan mengganti yang sama. Mungkin kembali, ada orang kebaikan, kembalikan. Atau mengembalikan yang lebih Allah. Dengan cara Allah. Ini yang kita makin tua harus semakin bahwa kita itu tidak memiliki, Pak. Manusia itu hak di dunia, hak memanfaatkan. Hak manfaat. Bukan hak milik. Jabatan, kendaraan, rumah, keluarga. Tidak ada yang milik kita. Bahkan harta kita sendiri pun ada hak untuk orang lain. Wa mimma razaqnahum
Yunfikun. Loh, Bapak apal. Bapak apal berapa juz, Pak? Hafid Quran ya, Pak ya? Oh. Dalam harta kita mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta kita harus kita infakkan, Pak. Kalau orang makan hartanya semuanya dipek dewe, ibarat orang makan durian sak kulit-kulitnya. Enak enggak, Bu? Kalau pisang masih mungkin ya. Pepaya masih mungkin makan sak kulitnya. Apel mungkin, jambu mungkin. Kalau makan durian sak kulitnya kan itu dalam bahasa Inggrisnya kan yes. Jadi ini Bapak sekalian yang saya hormati, makanya mari kita setiap hari satu kita harus tahu maunya Allah apa sih. Mari kita membaca Al-Quran. Monggo Bu dijadikan, monggo baca Al-Quran kemudian 1-2 ayat dibaca artinya. Saya pikir makin lama jenengan akan pintar, Bu. Mesti pintar. Setiap hari baca Al-Quran, coba dibaca artinya, Bu. Dibaca artinya. Kalau jenengan pengen tafsirnya, sekarang banyak di Google tafsirnya juga ada. Tafsir ini tafsir banyak. Terus kemudian yang sudah mencoba diamalkan 1-2 diamalkan aja. Jadi kita kalau menjadi orang baik itu tidak usah kita berniat membuktikan kepada orang. Orang itu capek karena apa? Saya pengen membuktikan bahwa saya itu orang baik. Nggak usah, nggak perlu Pak. Buktikan kepada Allah. Kalau saya mengatakan cukup Allah dan istri saya yang ridho, itu sudah cukup keluarga itu. Kita nggak usah mencari pengakuan orang, pencitraan, ben ketok, aku ki sedekah, ben aku ketok. Jangan pernah beramal karena ben ketok. Nek ra ketok mesti gak amal kuwi. Pertama itu, kita harus tahu maunya Allah. Yang kedua tadi Pak, apa yang sudah kita tahu tentang maunya Allah coba diamalkan. Misalnya Pak Restu mengumumkan sekarang hari Ahad ya, besok hari Senin. Siapa saja jamaah yang besok pagi datang ke masjid, sholat subuh, datang pertama kali akan mendapat hadiah 1 juta. Minat nggak Pak? Minat nggak? Boleh dong sekali waktu infaknya Pak untuk. Saya juga loh Bu. Ayo Bu, sholat nang masjid apa namanya? Nur Ahmad Ahsan Jiadan. Ahmad Mutakin ya. Ayo Bu, sholat nang apa? Itu 1 juta. Tapi saya kesini ternyata ibu-ibu pis dong nginep. Mencuri start. Tapi ketika Allah melamarkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apakah pada minat? Minat. Oh berarti jangan orang yang beriman. Cirinya orang yang beriman, kalau orang yang beriman tuh percaya pada yang ghaib, yu'minuna bil ghaibi, walaupun belum kelihatan tapi percaya. Itu orang yang beriman. Nek wong rong beriman ming percaya sing ketok-ketok murah ketok kok. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita memihak pada yang benar. Paling tidak kita membaca Al-Quran, apa yang sudah kita ketahui kita amalkan. Dan kalau kita sudah mengamalkan bisa menikmati, ajak orang lain juga untuk menikmati. Hayya ala sholat, hayya alal falah. Ayo menikmati kebaikan itu, ngejak sholat, ngejak beribadah itu, menikmati kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Bu, nama saya Ahsan Jiadan. Monggo nanti lihat di Facebook saya ya Bu ya, atau di Instagram saya atau YouTube channel saya Ahsan Jiadan. Ini nanti saya edit, saya upload di YouTube channel saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.